Alkisah, ada sepasang suami istri yang hidup rukun dan bahagia. Si suami menjalankan tugasnya mencari nafkah dengan bekerja sebagai pegawai swasta di sebuah kantor. Biasanya ia pulang sore hari atau sebelum maghrib. Sementara si istri menjalankan pula tugasnya dengan baik sebagai ibu rumah tangga, yakni memasak, mencuci, menyuapi anak-anak, dan lain-lain. Sehingga ketika suaminya pulang, sang suami bisa makan malam dengan tenang di rumah, menikmati masakan istrinya. Bahkan terkadang mereka, suami, istri, dan anak-anak, itu makan malam bersama sekeluarga. Tapi masalah dimulai ketika suatu saat si istri mendengar ceramah seorang ustadz di YouTube yang mengatakan bahwa memasak, mencuci, menyapu rumah, dan lain-lain itu bukan tugas istri. Istri tidak wajib melakukan semua itu. Bahkan suamilah yang semestinya menyiapkan makanan buat istrinya. Istri tinggal santap saja. Kewajiban istri kepada suami hanyalah taat bila disuruh dan melayani dalam urusan ranjang. Hanya itu, kata si Ustadz. Setelah mendengar ceramah itu, kontan kehidupan rumah tangga pasangan ini berubah. Mereka sering bertengkar karena istri sering tidak lagi memasak, mencuci, dan lain sebagainya seperti dulu. Ia hanya melakukannya ketika mau saja. Si suami pun begitu pula. Karena tahu istrinya sudah malas masak, mencuci, dan lain-lain itu, ia pun tak konsisten lagi jadwal pulangnya. Kadang pulang sudah larut malam atau bahkan tak pulang seharian. Kalau ditanya alasannya, dia akan menjawab, "Iya, aku tadi cari makan dulu di luar," dengan ketus misalnya. Atau dia jawab, "Nginep di rumah teman, kebetulan dia lagi libur," dan lain-lain. Kondisi seperti ini terus berlarut-larut, sehingga akhirnya suatu saat si suami mengatakan bahwa dia ingin bercerai. Ia ingin mencari pasangan baru yang sekonsep dan seide dengannya tentang urusan rumah tangga. Nah, inilah gambaran bahayanya mendapatkan ilmu yang tidak tepat ataupun salah di dalam menerapkan ilmu agama. Setiap orang dihimbau agar berhati-hati ketika menerima ilmu di internet. Sebab tidak sedikit ceramah ataupun postingan agama sekarang ini yang bermasalah. Ada yang memang isinya tidak benar, ada yang benar tetapi tidak tepat, atau kurang cukup, atau tidak komprehensif, dan lain sebagainya. Semua ini bisa menimbulkan masalah di masyarakat. Bukannya menciptakan ketentraman, tetapi malah keributan dan malapetaka. Nah, sekarang mari kita bahas. Benarkah memasak, mencuci, dan lain-lain pekerjaan rumah tangga itu bukan kewajiban istri menurut Islam? Ternyata ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. Perbedaan pendapat ini penting untuk diketahui agar umat lebih bijaksana di dalam mengambil sikap mereka. Mari kita lihat perbedaan-perbedaan pendapat tersebut dengan seksama. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dikatakan, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli fikih bahwa istri itu boleh melayani suaminya dalam kerja-kerja rumah tangga, seperti mencuci, memasak, dan sebagainya. Baik rumah itu memiliki pembantu ataupun tidak. Perbedaan pendapat mereka hanyalah tentang hukum wajibnya. Jadi sebelum kita lanjutkan ya, maksud kalimat yang sebentar ini adalah
bahwa istri itu boleh melayani suami dalam hal kerja rumah tangga. Nah, ini nggak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ini, bahwa istri itu boleh ya melayani suaminya dalam pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak dan lain-lain. Ya, perbedaan pendapat para ulama itu adalah tentang hukum wajibnya. Jadi apakah wajib atau tidak? Nah, di sini baru ulama berbeda pendapat. Oke, kita lanjut. Mayoritas ulama, yakni mazhab Syafi'i, Hambali, serta sebagian ulama mazhab Maliki, berpendapat bahwa tidak wajib bagi istri untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga tersebut. Tetapi lebih baik jika dia melakukan hal itu seperti yang telah biasa berlaku selama ini. Jadi walaupun mazhab Syafi'i, Hambali, dan sebagian ulama mazhab Maliki mengatakan tidak wajib ya bagi istri untuk melakukan memasak, mencuci dan lain-lain itu, tetapi mereka mengatakan bahwa lebih baik jika si istri melakukan hal itu sebagaimana adat atau kebiasaan yang telah berlaku. Oke, kita lanjut. Sedangkan para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa istri wajib melayani suaminya dalam hal pekerjaan rumah tangga tersebut sebagai kewajiban agama, bukan kewajiban hukum formal. Artinya bukan kewajiban hukum yang ditetapkan oleh hakim, undang-undang dan lain sebagainya, tetapi kewajiban agama. Oleh karena itu, tidak boleh seorang istri meminta upah kepada suaminya atas pelayanannya itu. Nah, jadi para ulama mazhab Hanafi itu berpendapat bahwa istri wajib melakukan tugas-tugas rumah tangga tersebut. Bahkan mereka tidak boleh meminta upah atas pekerjaan rumah tangga tersebut, karena ini memang kewajiban agama kata mereka ya. Bukan kewajiban yang didasarkan oleh keputusan hakim, undang-undang dan lain sebagainya. Kita lanjut lagi. Dan mayoritas ulama mazhab Maliki beserta Imam Abu Thawr, Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan Imam Abu Ishaq al-Jurjani berpendapat bahwa wajib bagi istri untuk melayani suaminya dalam pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya di dalam rumah, yakni pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, yang mana adat kebiasaan telah memberlakukan itu sebagai tugas istri. Hal ini berdalil dari kisah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Jadi Ali ini suami Fatimah, ya kan seperti itu ya. Di mana Nabi SAW telah memutuskan kepada putrinya itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan di luar rumah itu menjadi tugas atau kewajiban Ali. Nah, jadi pendapat mayoritas ulama mazhab Maliki beserta beberapa imam-imam besar lainnya itu berpendapat bahwa wajib bagi istri untuk melayani suaminya dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga ini. Dasarnya mereka mengatakan bahwa dulu Rasulullah SAW itu mengatur tugas Ali dan Fatimah. Ali sebagai suami itu disuruh mengerjakan urusan-urusan yang di luar rumah. Sedangkan Fatimah itu ditugaskan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dalam rumah. Begitu aturan bagi rumah tangga mereka ini. Nah, jadi dari keterangan-keterangan para ulama tadi dapat disimpulkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Dengan perincian, 1. Mazhab Syafi'i mengatakan tidak wajib istri melakukan tugas-tugas rumah tangga. 2. Mazhab Hambali mengatakan tidak wajib istri melakukan tugas-tugas rumah tangga tadi. Yang ketiga, mazhab Hanafi itu mengatakan wajib bagi istri untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga tersebut. Dan yang keempat, mayoritas
ulama mazhab Maliki juga mengatakan wajib bagi istri untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga tersebut. Jadi kita tidak bisa bersikeras di dalam masalah ini. Para ulama saja berbeda pendapat. Masa kita yang awam ini ngotot mengatakan ini yang benar dan yang lain itu salah? Nggak bisa. Wong kita orang awam kok. Masa kita bisa menentukan mana yang salah, mana yang benar dari perbedaan-perbedaan pendapat ulama tersebut. Nah, sebaiknya kita ambil sikap dan pilihan yang bijak yang akan membuat rumah tangga menjadi tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Sebab memang itulah tujuan pernikahan. Selain mencari keridhaan Allah tentunya ya. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Nah, menurut hemat kami, jika suami memang bekerja di luar rumah seharian, sedangkan istri hanya sebagai ibu rumah tangga saja, maka sikap yang tepat adalah si istri melayani suami dalam hal-hal tersebut, yakni memasak, mencuci, dan lain-lain sebagainya itu. Sedangkan bila keduanya, suami istri ini sama-sama bekerja, maka sebaiknya mereka fleksibel dalam hal ini dan rundingkan apa yang terbaik buat mereka berdua. Siapa yang ngurus ini, misalnya digilir barangkali ya, karena hari ini mungkin suami libur ya suami ngurus urusan rumah tangga. Besok si istri yang libur kerja, ya si istri yang ngurus pekerjaan rumah tangga itu. Ini hanya contoh saja. Yang jelas fleksibel di dalam masalah ini dan rundingkan bagaimana yang terbaik kalau keduanya sama-sama bekerja. Dan bila istri memang sedang berhalangan, baik karena sakit, sibuk, dan lain sebagainya, suami hendaknya tidak gengsi untuk terjun menghandle tugas-tugas rumah tangga tersebut. Karena memang ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa istri tidak wajib melakukan hal-hal itu. Nah, disinilah akan terasa kasih sayang di antara suami dan istri. Dan terasa pula bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah rahmat bagi umat. Nah, demikianlah barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.